digunakan untuk memadamkan api kecil dan mengendalikan kebakaran dari bagian-bagian dari apa dan cara kerjanya. Yang pertama itu ada pin pengaman. Ini ada pin pengaman. Kenapa? Karena ini berfungsi supaya kita nggak sengaja ketekan. Jadi nggak sengaja ketekan dan bocor dan bisa habis sendiri. Kalau udah habis tentu kita nggak bisa pakai dan nggak bisa memadamkan kebakaran. Lalu ada tuas penekannya. Nah, tuas penekannya ini tadi ditutup oleh pin pengamannya tadi. Inilah yang berfungsi untuk memicu atau tarikan pelatutnya supaya isi dalam kapar ini bisa dikeluarkan dan memadamkan api. Lalu selang dan corong, tentunya yang bagian ini mengarahkan bahan pemadam yang ada di dalam ke api. Lalu tabung bertekanan. Tabung bertekanan itu ya inilah dia. Tabung bertekanan isi dalamnya ada dan harus kita pastikan di dalamnya itu tekanannya itu tidak tinggi ataupun tidak rendah. Metode langkah penggunaan apar yang benar yaitu PASS. Pertama P, pull. Itu artinya tarik. Tariknya itu apa yang ditarik? Ini tarik pin pengamannya. Kita tarik. Oke, lalu yang kedua aim. A, untuk aim. Jadi apa maksudnya aim? Jadi selangnya kita arahkan. Tapi kita mengarahkan itu bukan ke badan apinya, melainkan ke sumber-sumber kaki-kaki apinya. Misalnya terjadi kebakaran di kayunya itu mau kita padamkan. Api di kayu itu mau kita padamkan. Tapi bukan ke arah apinya kita semprotkan, melainkan ke kayunya. Begitu juga dengan alat-alat listrik juga. Kalau terjadi kebakaran percikan, sumbernya lah yang harus kita semprot, yaitu alat listrik tadi sendiri ataupun media-media bakarnya. Lalu sapu, sweep, sapu. Apa maksudnya sweep, sapu ini? Ya tentu nggak cuma kita semprot dong, cuma kita semprot, tapi kita sweep seperti menyapu. Nah, seperti itu maksudnya. Dan supaya tidak tertekan, jadi kita akan di atas, baru bisa kita kunci lagi. Oke, untuk yang selanjutnya sweeper. Nah, ini tadi, kapan kita nggak memakai apar ini? Yang pertama ya tentu saja pada saat nggak terjadi kebakaran. Kalau nggak ada kebakaran, nggak mungkin kita pakai apar. Ngapain kan gitu? Oke, yang kedua, api sudah terlalu besar atau menyebar terlalu cepat. Ya kalau sudah terlalu besar, ini nggak akan berguna lagi, bukan nggak akan berguna. Hanya bisa untuk membuka jalur keluar. Nah, ada lagi pengecualiannya. Anda tidak memiliki jalur keluar yang aman. Ini sudah nggak bisa lagi dan kita harus cepat memanggil pertolongan. Ya, kalau namanya api udah besar kayak itu aja, dari cara penggunaan pertolongan itu udah pasti dibutuhkan. Jenis apar tidak sesuai dengan kelas kebakaran. Ya, kalau tadi misalnya ini tabung untuk A, B, dan C. Terbuat dari apa? Ini terbuatnya dari CO2, karbon dioksida. Jadi dia hanya bisa untuk memadamkan A, B, dan C. Ada juga lagi untuk yang kelas D dan K. Itu kebakarannya tidak dapat dipadamkan oleh yang jenis ini, melainkan melalui media air ataupun tadi bubuk kering seperti tadi. Anda tidak yakin atau merasa tidak aman. Nah, jadi sebelum pelatihan ini kan kita nggak tahu nih cara pakai apar. Nah, itu tidak diperbolehkan memakai apar ataupun tidak disarankan. Kenapa? Karena ini namanya tabung bertekanan. Apar ini harus kita jamin kesiapannya. Kalau sudah terlalu besar kita semprot air yang sekali biasa dan harus diganti nyampe ke sumbernya dia udah sekali karena dia memiliki masa kadaluarsa. Ya sampai sekarang kita juga nggak tahu kalau kadaluarsa apakah apinya akan makin besar atau enggak padam. Cuma yang udah pasti harus kita tekankan itu bahwasanya dalam setahun sekali tabung apar itu harus diperbarui isinya dan harus diperbarui pastikan tabungnya apinya udah ada terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Ya sebisa mungkin gunakanlah tekanan pada manometer. Udah ada damkar ya pastikan penyedaman ada karena ada tekanan dari damkar itu ya dan tidak ada kerusakan fisik ya. Kerusakan fisik itu misalnya dapat menembus apinya tadi dan langsung patah ke sumber panas nggak bisa dimasukin pin pengamannya. Nah itu kita harus lapor ke bagian yang berwajib. Oke, servis tahunan. Nah ini tadi servis tahunan, memastikan semua komponen tidak rusak seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu penggantian, apar memiliki masa pakai terbatas. Dalam hal ini kita untuk tabung yang satu ini adalah 1 tahun. Ganti apar sesuai rekomendasi pabrikan atau jika sudah tidak berfungsi.
Jadi pemeliharaan rutin adalah kunci untuk memastikan apar Anda siap digunakan saat dibutuhkan. Nah,